Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Adriansyah, kelas 12 MIPA 2. Sini saya akan menerangkan materi peluang ya. Kita akan membahas soal nomor pertama dulu. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya dadu 9 atau 11 adalah: untuk langkah pertama kita akan mencari kemungkinannya dulu ya. Yang pertama itu ada munculnya peluang mata dadu 9. Kita namain aja jadi kejadian A. Nah, lalu muncullah mata dadu 11, itu kita namanya jadi kejadian B. Nah, kita mencari kemungkinannya dulu. Kemungkinan munculnya mata dadu 9 dan kemungkinan munculnya mata dadu 11. Yang pertama kita nyari kemungkinan mata dadu 9-nya dulu ya. Atau A sama dengan, untuk mencari kemungkinannya itu kita hanya perlu menambahkan yang ada di dadu supaya hasilnya 9 gitu. Contohnya 6 dan 3. Mata dadu 6 dan mata dadu 3 kan hasilnya 9. Selanjutnya itu ada mata dadu 5 dan 4. Mata dadu 4 dan 5. Dan mata dadu 3 dan 6. Nah, jadi ini disebutkan dengan banyaknya kemungkinan atau NA. Banyaknya kemungkinan atau NA itu bisa kita hitung di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi NA atau banyaknya kemungkinan itu mata dadu 9 itu sebanyak 4. Lanjut kita cari kemungkinan mata dadu 11-nya. Untuk cari ini kita melakukan cara yang sama dengan menjumlahkan dari dua dadu yang hasilnya 11. Kita di sini menjumlahkan 5 dengan 6. Lalu 6 dengan 5. Dan udah, itu saja. Jadi NB atau banyaknya kemungkinan mata dadu 11 itu sebanyak 2. Selanjutnya kita tentukan dulu NS-nya. NS itu apa sih? NS itu adalah semua kemungkinan. Jadi kita nyari NS-nya dulu. Di sini kan ada 2 buah dadu. Nah, satu dadu itu ada 6 nomor. Jadi kita kuadratkan saja, kita pangkat 2 kan saja. Jadi di sini aja deh. Di sini aja. NS sama dengan 6 kuadrat atau 36. Selanjutnya kita mencari peluang kejadian A dulu. Peluang kejadian A itu atau P A sama dengan 4 jumlah kemungkinan ini tadi dibagi semua kemungkinannya itu 36. Sama hal juga untuk yang kejadian 11 itu, atau PB sama dengan jumlah ininya 2 dibagi ini 3, 6. Jadi untuk mencari peluang itu rumusnya untuk cari peluang A misalkan 9, itu jumlah kemungkinan ini dibagi atau NA jumlah kemungkinan NA dibagi NS. Nah, ini
Untuk langkah selanjutnya, kalian semua perhatikan semua kejadian ini. Di sini kan di setiap kejadian ini kan tidak ada yang sama ya. Artinya tidak ada irisan. Jadi kedua kejadian ini adalah kejadian yang lepas. Jadi untuk mencari peluang A dan B ini jadi kita hanya perlu menambahkan peluang A dan peluang B. Begini. P sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 4/36 ditambah 2/36 sama dengan, ini ditambah 4 tambah 2, 6/36 tambah 36 tetap ya, karena ini bawahnya sama, jadi kita tidak akan mengubahnya. Jadi hasilnya ini. Lalu kita sederhanakan lagi di sini karena bisa disederhanakan ya. Kita sederhanakan jadi 1/6. Gitu. Seperti itulah ya. Untuk soal nomor 1, jawabannya sudah ketemu. Ya itu hasilnya 1/6. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat di sini nomor 2. 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau ganjil adalah, kita namain dulu kejadian 6 ini yang kejadian A seperti nomor 1 tadi, dan ini ganjil ini kita namain kejadian B. Sebenarnya rumusnya sama kayak yang tadi, cuman kali ini agak berbeda. Kenapa? Saya udah tahu kalau misalnya NA-nya itu 5 dan NB-nya itu, atau banyak kejadian A dan B-nya itu, saya udah tahu itu NB-nya 18. Kenapa? Agar lebih mudah, jadi kita akan menggunakan ini. Ini dia. Kita lihat di sini. Di tabel ini adalah semua banyaknya kejadian. Kita cari NA-nya dulu tadi, yang menghasilkan sebanyak 6 ya. Kita lihat di tabel ini, mana angka-angka yang jika angka dadu yang jika dijumlahkan hasilnya 6. Nah, ketemu yang pertama itu ada 1 dan 5. Selanjutnya ada 2 dan 4. Selanjutnya ada 3 dan 3. Selanjutnya ada 4 dan 2 dan 5 dan 1. Ketemu. Lalu kita hitung ada berapa banyak kejadian kejadian A. 1, 2, 3, 4 dan 5. Sama kan? 5. Lalu untuk kejadian B gimana? Nah, untuk kejadian B kita cari angka dadu jika dijumlah itu hasilnya ganjil. Nah, biasanya kalau di tabel ini, kalau di sini 1, yang 1 atau ganjil, yang di sini itu genap. Kalau dijumlahkan bisa gitu. Coba di sini kita cari ya. 1 dan genap, 1 dan 2 jika dijumlahkan kan ganjil tuh 3. Nih. Mana lagi? 1 dan 4, 1 ganjil dan genap. Nih, 1 lagi. Selanjutnya ini. Nah, begitu juga untuk baris selanjutnya 2, karena ini genap. Kita cari di sini ganjil 1, 2 dan 1. 2 dan 1. 2 dan 3. Selanjutnya ada 2 dan 6. 2 dan 5. Nah. Selanjutnya 3 dan 2. 3 dan 4. 3 dan 4 dan 3 dan 6. Selanjutnya 4 dan 1. 4 dan 3. 4 dan 5. Selanjutnya 5 dan 2. 5 dan 3. 5 dan 4, maaf. 5 dan 6.
Selanjutnya 6 dan 1, 6 dan 3, 6 dan 5. Lalu kita hitung semuanya. Ada berapa jumlahnya tadi? 1, 2, di setiap baris tuh ada 3 kemungkinan kan ya. Kita tinggal kalikan aja semua. Kali 6. 1, 2, 3. 3 kali 6 berapa? 18. 18 sama. Sama 18. Jadi begitu caranya. Agar lebih memudahkan. Kalau kita mencari sendiri tanpa bantuan ini, ada kemungkinan untuk kelewatan di angka-angka ini. Gitu. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan tabel ini. Oke, lalu kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Tadi kan NS-nya itu 2 dadu ya. Jadi NS sama dengan 36. Kita cari PA-nya dulu, peluang kejadian A. Peluang kejadian A itu 5, jumlah kejadian atau banyak kejadian ditambah NS. NA ditambah NS, yaitu NS itu 36. Lalu peluang kejadian B-nya itu 18/36. Dan kita masukkan rumus yang tadi. Karena ini tidak ada irisan, itu dinamakan peluang saling lepas. Jadi kita masih menggunakan rumus yang awal tadi, yaitu P A atau B, peluang A atau B sama dengan P peluang A, PA ditambah PB, peluang B sama dengan 5/36 ditambah 18/36 sama dengan 5 ditambah 18 itu 23/36, karena ini sama ya, jadi tidak perlu diubah lagi. Jadi jawabannya adalah 23/36 karena tidak bisa disederhanakan lagi. Ya. Sekian dari penjelasan saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.